Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin rasulil amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, sudah sebulan penuh kita di bulan Ramadan. Kita menempa diri kita dengan berpuasa di siang hari dan juga melaksanakan qiyamul lail di malam hari, melaksanakan salat tarawih, membaca Al-Quran, mentadaruskan Al-Quran, berzikir dan beramal saleh selama di bulan Ramadan dengan harapan kita diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita sadari bahwa seluruh amalan kita di bulan Ramadan, amalan puasa kita, amalan qiyamul lail kita belumlah dapat mengangkat dan menghantarkan kita menjadi Aidil Fitri di hari raya Aidil Fitri ini sebelum kita menyempurnakan daripada ibadah tersebut dengan saling memaafkan sesama kita, terutama kepada orang-orang yang telah kita zalimi dan kita sakiti, dan juga kita meminta maaf kepada orang-orang dan juga memaafkan orang yang telah berbuat salah kepada kita. Barulah kita sadari dan wajib kita imani bahwa Islam mengajarkan bahwa dosa itu ada dua secara garis besar. Yang pertama dosa kepada Allah, yang kedua dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah cukup kita minta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi kalau dosa kita kepada sesama manusia, tidaklah cukup kita minta ampun kepada Allah saja, namun wajib bagi kita untuk meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, minta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Bahkan wajib di hari Aidil Fitri ini kita pun memberi maaf kepada orang yang telah menzalimi kita, sehingga kita nanti akan kembali kepada Aidil Fitri, kembali kepada fitrah kita, laksana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, bersih, tanpa noda dan dosa, laksana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Inilah hakikat kemenangan yang sesungguhnya di hari raya Aidil Fitri ini. Saudara-saudara kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, maka dari itu, mengingat daripada dosa itu terbagi dua, maka wajiblah bagi kita di hari raya Aidil Fitri yang masih tersisa ini untuk kita membuka pintu maaf selebar-lebarnya, pintu maaf seluas-luasnya kepada siapapun, baik kepada orang yang datang kepada kita dan meminta maaf kepada kita, maupun yang tidak datang dan tidak meminta maaf kepada kita. Marilah kita buang sifat jauh-jauh, sifat angkuh, kekeh kepada pendirian yang salah, dan juga menganggap benar terhadap hakikat diri kita sendiri, padahal sesungguhnya kita salah. Lebih baik kita meminta maaf terdahulu daripada kita merasa benar pada hakikatnya kita salah. Orang yang tidak mau meminta maaf
Nescaya mereka sudah termasuk orang-orang yang sombong, yang sudah melampaui batas kewenangan Allah. Karena sebesar apapun dosa-dosa manusia kepada Allah, apabila mereka mau bertobat nasuha kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Lalu mengapa kita hamba Allah yang hina-hina ini hanya karena sakit hati sedikit saja sampai detik ini tidak mau memaafkan orang yang telah menzolimi kita, orang yang telah menyakiti kita? Bahkan apabila kita telah menyakiti orang, mengapa pada sampai detik ini kita juga tidak mau meminta maaf kepada orang tersebut? Simaklah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ubbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah, tasilu man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Hai Ubbah, maukah engkau memberitahu akhlak yang paling mulia bagi penduduk dunia dan juga penduduk akhirat? Yang pertama adalah orang yang mau menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi dengannya. Yang kedua adalah orang yang mau memberi kepada orang yang kikir kepadanya. Dan yang ketiga, orang yang mau memaafkan kepada orang yang telah menzoliminya. Begitu mulianya orang yang mau memaafkan atas kesalahan orang lain, dan begitu mulianya di hadapan Allah orang yang mau menyambung silaturahmi kepada orang yang tidak mau menyambung silaturahmi kepada kita. Maka dari itu, di hari raya yang masih tersisa ini, marilah kita sama-sama membuka pintu selebar-lebarnya, pintu hati kita, pintu maaf kita melalui silaturahmi, dengan saling mengunjungi sesama, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah difatwakan MUI kepada kita. Marilah kita taati daripada fatwa MUI untuk kita melaksanakan hari raya Idul Fitri dengan saling mengunjungi, dengan tetap berhati-hati untuk menjaga protokol kesehatan. Lalu kemudian marilah kita saling memaafkan sesama kita, baik yang disengaja maupun yang tidak, atas kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Karena sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan kemenangan yang hakiki di hari ini sebelum kita mendapatkan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa kita kepada Allah dan dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Dan yang terpenting, marilah di hari yang tersisa ini kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita, bagi kita yang belum meminta maaf kepada kedua orang tua kita, kepada kerabat kita, kepada keluarga kita, kepada handai tolan kita, baik melalui medsos maupun berkunjung ke rumah mereka, dan yang paling penting dari itu semua, kepada tetangga di sebelah rumah kita. Karena banyak pada saat ini orang yang meremehkan hubungannya dengan tetangga, orang yang tidak menganggap penting tetangga bagi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membuka daripada mindset kita semua, pemikiran kita semua, begitu pentingnya tetangga bagi penentu surga dan neraka di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap kepada tetangga. Sebagaimana beliau bersabda, "Mazala Jibril, datanglah Jibril kepadanya, lalu dia berpesan kepada Rasulullah, tiada henti-hentinya untuk selalu berbuat baik kepada tetangganya." Sehingga Rasulullah SAW menyangka bahwa seorang tetangga itu berhak mendapatkan waris daripada tetangganya. Begitu Islam memuliakan tetangganya. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin mengetuk hati daripada jamaah semua dan diri saya sendiri. Begitu pentingnya tetangga, sehingga Allah dan Rasulnya mengancam bagi orang-orang yang menzolimi tetangganya, bagi orang-orang yang sampai detik ini tidak mau berdamai dengan tetangganya, tidak mau bermaaf-maafan dengan tetangganya, tidak mau bertegur sapa dengan tetangganya, bahkan sampai detik ini masih juga suka untuk menyakiti tetangganya. Ada 3 ancaman minimal yang akan saya sampaikan di mimbar yang mulia ini. Yang pertama, bahwa bagi orang-orang yang sampai detik ini tidak mau berdamai dengan tetangganya, tidak mau bertegur sapa dengan tetangganya, suka menyakiti tetangganya, bahkan tidak mau saling memaafkan dengan tetangganya, maka Rasulullah SAW bersabda, maka tidak akan diakui imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min
yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak akan beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Qila, bertanyalah para sahabat, liman ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW menjawab, manilladzi la yu'minu jaruhu bawa'iqah, yaitu orang-orang yang tetangganya tidak aman daripada gangguannya, tetangga yang suka menyakiti hati tetangganya, maka dia tidak diakui imannya oleh Allah dan Rasulnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Bagi saudara-saudaraku dan juga diri saya sendiri, saya peringatkan, marilah kita ambil ridho dan maaf tetangga kita di hari yang fitri ini. Kalau kita mati dalam keadaan kita masih bermusuhan dengan tetangga, mati dalam keadaan kita belum berdamai dengan tetangga, mati dalam keadaan kita belum bermaaf-maafan dengan tetangga, maka alamat kita mati su'ul khatimah, tidak beriman kepada Allah, kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada, kita kekal di dalam nerakanya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kedua, bagi orang-orang yang sampai detik ini tidak mau bermaaf-maafan dengan tetangganya, tidak mau berdamai dengan tetangganya, masih kekeh sombong, tidak mau berdamai dan bersama dengan tetangganya, maka kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan memandangnya dengan rahmat nanti di yaumil akhir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, isnani la yanzurullahu ilaihima qati'ur rahim wa jalasu. Ada 2 golongan orang yang tidak akan dipandang rahmat, tidak akan dilindungi oleh Allah di yaumil akhir nanti, yaitu orang yang memutuskan silaturahmi dan tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dan ancaman yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW mengancam, Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang yang tidak mau berdamai dengan tetangganya, bagi orang yang sampai detik ini tidak mau berbaikan dengan tetangganya, bagi orang yang sampai detik ini tidak mau mengunjungi dan juga mau bermaaf-maafan dengan tetangganya, maka Allah melalui Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, qala rajulun, datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innal fulanata, ada seorang wanita ya Rasulullah, dia bagus sholatnya, dia bagus puasanya, dia bagus sedekahnya, tapi dia menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki tersebut juga berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ada ya Rasulullah seorang wanita yang sholatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa-biasa saja, sedekahnya biasa-biasa saja, bahkan dia seumur hidupnya hanya bersedekah 1 potong roti, tetapi dia tidak menyakiti tetangganya. Qala, Rasulullah SAW bersabda, hiya fil jannah, dia masuk ke dalam surganya Allah. Maka ancaman yang ketiga, bagi orang yang tidak mau berbaikan dengan tetangganya, minta maaf kepada tetangganya, maka sesungguhnya dia telah menempatkan dirinya di neraka kelak yaumil akhir nanti. Walaupun amal ibadah puasanya bagus, walaupun amal ibadah qiyamul lailnya bagus, walaupun amal ibadah sedekahnya bagus, selagi ada tetangga yang merasa tersakiti, maka jangan harap kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah di waktu yang tersisa ini, masih di bulan Syawal, kita genapkan, kita sempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan dengan saling memaafkan kepada kedua orang tua, kepada sanak kerabat, kepada saudara-saudara satu kandung, dan juga kepada handai tolan, dan yang paling terpenting kepada tetangga kita. Sebelum saya tutup khutbah ini, saya ingatkan kepada jamaah semua, marilah daripada madrasah Ramadan yang telah menempa kita selama 1 bulan